Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, bapak-bapak mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada siang hari ini saya akan sedikit memberikan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya, yaitu implementasi kebijakan publik. Pada hari ini adalah pertemuan pertama, mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan karena melihat atau mengingat situasi dan kondisi saat ini kita dibatasi oleh jarak. Namun demikian kita tetap perkuliahan ini tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan pertama ini saya sedikit memberikan pengantar tentang apa itu kebijakan publik, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdurrahman, kemudian alamat saya di Malang. Kalau pekerjaan yang sehari-harinya sebenarnya saya anggota TNI, kebetulan masih aktif dinas di Pusat Koperasi Angkatan Darat. Kemudian alamat saya di Jalan Meja Wiono C7. Nah, status sudah keluarga, istri 1, anak 3. Kemudian saya juga di samping di Waskita Dharma ini, di Umur juga saya akan memberikan, saya juga salah satu dosen luar biasa di sana, memberikan mata kuliah tentang PKN Pancasila di Fakultas Ekonomi maupun di Psikologi dan juga di Teknik. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Baik, saya lanjutkan ke materi. Bahwa kebijakan publik yaitu merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah tertentu yang diprioritaskan pada penyelesaian masalah publik. Ini kita mengantar dulu, kita sepakati bersama bahwa kebijakan publik adalah merupakan rangkaian atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Berikutnya, kebijakan publik yang ditetapkan itu atau yang dari pemerintah diharapkan akan mampu mengatasi atau memberikan suatu manfaat atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi masyarakat atau banyak pihak. Kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dijabarkan dalam bentuk peraturan, baik itu tertulis maupun secara lisan. Contoh, undang-undang baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah. Kemudian suatu daerah atau kebijakan publik yang telah ditetapkan setelah disahkan tidak serta-merta mampu menyelesaikan masalah yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan tersebut. Tujuan daripada kebijakan yang telah diformulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasi kebijakan publik, ya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa implementasi itu adalah merupakan wujud daripada kebijakan publik
Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran atau proses bagaimana kebijakan publik itu bisa berjalan atau terlaksana. Kita awali dari isu publik ya. Isu publik ini macam-macam ya. Kemudian setelah itu perumusan kebijakan publik ya, itu dirumuskan kira-kira mana yang perlu dilaksanakan suatu kebijakan ya. Kebijakannya macam-macam nantinya ya. Ada yang mungkin langsung berdampak bagus kepada masyarakat, atau mungkin juga masih ya setengah-setengah atau belum sepenuhnya berdampak kepada masyarakat secara positif. Setelah itu menerapkan kebijakan publik ya, disinilah diimplementasikan ya, penerapannya seperti apa. Kemudian setelah itu ya terakhir pasti akan dilihat hasilnya, dievaluasi kebijakan publik ya. Jadi prosesnya ini saya gambarkan ada 3 garis besar atau bagian, sehingga nanti endingnya apakah kebijakan itu bisa diterima dengan positif. Apabila mungkin ya itu dianggap kurang bagus ya, itu akan mungkin direvisi atau dibuat kebijakan baru sehingga bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, ini semuanya tergantung daripada bagaimana pihak pemerintah ya bekerja sama dengan pihak lain, swasta dan lain-lain untuk pelaksanaannya. Itu sebagai gambaran sehingga kita nantinya berbicara mengenai masalah kebijakan dan implementasi, kita sudah tahu bahwa diawali dari isu publik ya. Isu publik itu macam-macam ya, berkembang ya, kemudian diolah ya, kemudian dijadikan suatu rumusan ya, rumusan kebijakan, kemudian diterapkan, kemudian terakhir hasil atau dievaluasi. Kemudian kebijakan publik yang paling tidak mengandung, kebijakan publik paling tidak mengandung 3 komponen dasar. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Ya, apabila kita membuat suatu kebijakan pasti kita harus membuat sasarannya. Sasarannya apa ya? Kita harus mungkin ya ditetapkan lah ya. Kalau misalkan kita berjalan ya tujuannya kemana ya, kita sudah menentukan ya, paling tidak sudah ada gambaran. Kalau saya ke sana berarti saya berjalan melalui ini, kemudian waktunya saya tempuh ini, kemudian dalam perjalanan itu butuh persiapan ya, butuh dukungan ya. Yang jelas salah satunya mungkin juga ya masalah pengamanan ya. Kalau kita berjalan tanpa ya memperhatikan orang lain ya, sama dengan sebenarnya ini kebijakan publik ini ya, mengandung 3 komponen dasar. Kalau kita sudah bisa mengikuti itu tanpa melanggar aturan itu, tanpa keluar dari rel itu, saya yakin dan percaya nanti akan sampai ke tujuan. Entah itu nanti tujuannya bisa 100% mencapai sasaran yang diinginkan, itu nanti dilihat bagaimana pelaksanaan implementasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sasaran yang spesifik ya. Sasaran yang spesifik ini ya tentunya ya kita betul-betul jangan semuanya mau direbut ya. Ya, kalau mungkin sasarannya ke ekonomi atau sasarannya ke sosial atau sasarannya mungkin masalah keamanan ya, kita persempit ke situ ya. Tuh, ini tidak terlalu melebar ya. Kemudian cara mencapai sasaran tersebut ya, cara mencapai sasaran tersebut ya itu tadi yang saya sampaikan ya.
butuh dukungan, butuh kerjasama, butuh ya bantuan ya. Jadi ini harus dikerjakan secara bersama-sama ya, baik itu di tingkat pemerintah maupun di tingkat atau di instansi yang lain ya, mungkin di pihak swasta. Jadi ini kerja timnya. Ini secara umum atau secara garis besar, kebijakan publik paling tidak harus mengandung 3 komponen dasar. Kemudian cara mencapai sasaran implementasi biasanya diterjemahkan dalam beberapa program atau aksi. Ya, aksi itu ya seperti yang tadi saya sampaikan, ya butuh kerja keras, butuh menggandeng ini, ya butuh keberanian, butuh perencanaan, butuh dukungan lain. Ya, karena kalau tidak diimbangi dengan itu atau diabaikan faktor-faktor yang mendukung, saya kira tidak bisa ya. Pasti nanti hasilnya tidak maksimal. Sedangkan itu saja kita sudah membuat semacam suatu perencanaan, belum tentu bisa mencapai 100% ya. Makanya butuh banyak, butuh koordinasi, butuh persiapan perencanaan. Tuh, kemudian apa implementasi itu ya? Ini ada beberapa pendapat ya dari berbagai definisi. Nah, mari kita lihat ya. Ini kamus Webster, bahwa implementasi itu adalah menyediakan alat bantu atau sarana untuk melaksanakan sesuatu atau menimbulkan dampak berakibat sesuatu ya. Jadi itu menurut kamus Webster. Kemudian implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu ya. Tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa itu butuh penyediaan sarana ya, kemudian pelaksanaannya itu nanti akan berdampak kepada masyarakat atau orang banyak. Kemudian jika dihubungkan dengan pemahaman kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau melaksanakan kebijakan melalui sarana yang disediakan dalam rangka menimbulkan dan berdasarkan tujuan kebijakan tersebut. Ya, jadi semakin jelas ya bahwa kebijakan publik atau dapat diimplementasikan sebagai suatu tindakan. Itu beberapa pendapat ya menurut kamus Webster. Kemudian definisi implementasi ya, ini juga perlu kita pahami bersama bahwa definisinya adalah kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok, baik itu pemerintah maupun swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya. Jadi ini bisa dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, baik itu kelompok maupun individu, dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jadi ini kalau sudah ditetapkan berarti ada suatu perencanaan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung melangkah, tidak ada sasarannya. Tuh, kemudian ini menurut Mas Manian bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dibentuk pemerintah atau keputusan badan yang berdalian atau peradilan. Pelasinya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas dengan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur program implementasinya. Jadi itu
kemudian fokus perhatian implementasi, apa syaratnya terjadi sesuatu program diberikan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, ini mungkin terlalu masih bersifat umum. Kemudian apa yang dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kebijakan implementasi ini ya. Mari kita lihat ya. Inilah implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Nah, kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi bahwa implementasi itu adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan ya. Jadi kebijakan dulu dibuat, kemudian setelah itu dieksekusi ya. Bahasa hukumnya ya, kalau mungkin mau memutuskan atau mau dieksekusi ya. Inilah sebenarnya implementasi adalah merupakan tindak lanjut daripada suatu kegiatan yang dinamakan kebijakan ya, yang sudah dirumuskan tentunya. Dirumuskan dalam bentuk apa ya, mungkin melalui rapat ya, kemudian setelah itu diputuskan baru dikerjakan. Kemudian implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuan yang telah ditetapkannya. Ini juga merupakan salah satu cara ya, atau media kebijakan ya. Kebijakan itu tadi apa ya yang sudah diputuskan atau dirumuskan. Ya tentunya tujuannya ya pasti ingin baik ya, ingin sempurna, ingin bagus ya, ingin tercapai 100%. Kemudian tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri ya. Jadi itu saya kira kesimpulan daripada apa yang saya jelaskan dari awal, bahwa implementasi itu apa, kemudian kebijakan publik itu apa ya. Jadi ini satu rangkaian ya. Implementasinya adalah merupakan suatu eksekusi ya. Ini juga melibatkan usaha dari Polsek ya, kemudian untuk mempengaruhi dan memberikan pelayanan untuk mengatur pelaku perilaku target crop ya. Jadi itu mungkin ya pengantar sebelum kita melanjutkan kepada pertemuan berikutnya, karena ini adalah pertemuan pertama. Nanti akan kita bahas, nanti kita diskusikan, tanya jawab pada pertemuan berikutnya, karena pertemuan yang pertama ini harusnya mulai tadi jam 10 sampai jam 12, karena ya baru kita mulai hari ini ya. Tentunya kita tidak perlu dulu terlalu jauh melangkah sebelum kita ya menentukan kesepakatannya. Kesepakatan kita ya mungkin nanti tidak harus jam 10 dimulai, cukup jam 11 sampai jam 12. Itu mungkin pengantar materi ini, yaitu kebijakan publik ya dikaitkan dengan implementasi ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan ya sampai di sini ya sebelum kita tutup. Ya, ini kuliah online ini ya mungkin apa ya, biasanya kalau kita bertemu langsung itu kan apa ya, ya bisa komunikasi berbagai arah. Kalau ini ya mungkin ya bisa diatur lah satu-satu ya. Tapi kan yang lain semuanya kan monitor ya. Monggo, kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu?
Ya, silakan. Atau cukup perkenalan aja dulu ya. Mungkin Bapak Ibu yang di sana satu-satu bisa menyampaikan ya bagaimana apa kabar informasi di sana ya terkait dengan COVID-19 ini ya. Kalau di Malang sendiri ya masih ya belum ada pembatasan yang secara inilah khusus ya, masih berskala umum lah, masih mungkin beda dengan yang di Jakarta ya. Mungkin bagaimana yang di jauh sana di Lombok atau di mana ini ya. Monggo. Baweyang ya. Satu mana Baweyang ya? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Ya. Ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bawean ya. Tadi pertanyaannya sangat bagus. Oh, Arif pribadi ya. Oh, maaf Arif ya. Jadi gini ya, saya sedikit memberikan jawaban secara umum ya. Jadi kalau waktu ya itu relatif menurut saya ya, tergantung mungkin ya tujuannya ya, kemudian skalanya ya, kemudian perencanaannya seperti apa ya. Ini waktu harus ada Pak ya, tidak bisa tidak ya, karena kalau itu manakala sudah dieksekusi atau diimplementasikan ya harus ada. Makanya ini nanti butuh perencanaan ya, kemudian bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana tahap akhirnya. Jadi ya waktu ada ya, tinggal nanti melihat ya. Kalau mungkin programnya apa, dilihat pasti itu akan dihitung ya. Manakala ini terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi ya, manakala tidak tepat sasaran ya, itu berarti perencanaannya atau cara membuat schedule-nya ya, mungkin dari waktu, dari biaya, mungkin dari organisasinya, orang-orang yang dilibatkan. Saya yakin itu ada yang mungkin belum sempurna ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan atau implementasinya di lapangan itu mungkin sudah merasa maksimal, tapi saya yakin ya, apalagi ya mungkin itu tadi melibatkan sekian banyak, apalagi dikaitkan lagi dengan ya politik mungkin ya, orang-orangnya ini ya. Makanya menurut saya ini implementasi dan kebijakan publik ini ya mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya susah ya. Terkadang kita mendengarkan itu ya koordinasi bisa, tapi pelaksanaannya susah ya. Itu mungkin sementara Pak pertanyaannya Pak Arif ya. Jadi yang pertama, waktu harus kita buat sedemikian rupa ya. Tinggal bagaimana, apakah itu ya kebijakannya tadi yang sudah dibuat itu menyangkut masyarakat banyak ya. Itu pasti nanti mengalami beberapa macam kendala ya, tapi bukan berarti ya, artinya nanti dilihat dari hasilnya. Saya kira itu Pak ya. Jadi terkait semua di sini, biaya segala macam. Cuma tadi yang ditanyakan kaitannya dengan waktu ya, pasti ada Pak ya. Terima kasih. Yang lain? Bagaimana Pak Rid? Sudah ya, sementara itu Pak ya. Mungkin yang lain ya, Ibu Laila, mungkin Ibu ya. Diskusi aja Bu ya, ini ya, mungkin ya di luar ini pun juga tidak masalah. Mungkin Bapak Ibu yang dialami di wilayah di sana ya, ada hal-hal yang kaitannya dengan ya implementasi ini atau kebijakan di daerah atau bagaimana, monggo silakan, ini kita bahas di sini.
Ya, silakan ya. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Ah, ulang-ulangi yang terakhir tadi kedengaran setelah dievaluasi. Hmm, hmm. Ya. Ah, betul. Itu pertanyaannya sudah cukup. Nah, sebelum saya jawab ya, ini kan ada beberapa teman ini ya. Saya ingin minta pendapatnya ya, karena itu kalau siklusnya tadi itu kan ada 4 bagian ya. Yang utama itu yang harus di ini ya, terakhir evaluasi ya. Nah, sebelum evaluasi itu kan implementasi ya. Setelah dievaluasi tadi muncul ya pendapat atau penilaian ya. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Nah, pertanyaannya apakah ini tetap dilaksanakan sesuai siklus itu tadi ya? Ya, begitu kan pertanyaannya. Nah, mohon yang lain mungkin ya, ini sifatnya diskusi nih ya. Silakan ya, mungkin ada yang lain yang bisa membantu temannya dulu sebelum saya jawab. Ini pertanyaan dari salah satu mahasiswi tadi ya. Ibu siapa tadi? Ibu Bu Haja, mohon maaf ya. Oh ya, maaf ya, maaf ya, ya. Hmm. Oh belum ya, waduh ya. Saya mau maaf ini soalnya. Ya. Ada pendapat mungkin ya, atau mungkin ada ya yang bisa memberikan tanggapan atau jawaban pertanyaannya tadi ya. Jadi gini ya, kalau mungkin ya masih ragu-ragu ya, saya jelaskan kembali ya. Jadi ada 3 tadi, ada isu, ada evaluasi, terakhir adalah evaluasi ya. Itu tetap ya, hanya saja ya mungkin nanti yang bijaksanai lah, atau mungkin dirubah ya. Ya, dari hasil itu dilihat, dicek ya, di mana sih letak kesalahannya ini ya. Mungkin dari segi ya pengawasan ya, atau mungkin dari segi biaya atau dana, atau mungkin dari segi perencanaannya yang kurang ya. Sehingga kalau siklus ini tetap ini, karena ini adalah harus dilewati ya. Hanya saja mungkin ya manusianya tadi itu ya, manusia kembali lagi mungkin dari SDM-nya ya, kemampuannya, kembali lagi mungkin juga dari segi organisasinya ya. Organisasinya seperti apa, mungkin ya tidak melibatkan tim ahli di situ ya, sehingga hasilnya tidak mencapai sasarannya. Nah, kaitannya dengan mungkin pro kontra itu ya, itu menurut saya memang relatif ya. Ada mungkin yang lawan ya, artinya orang yang tidak mendukung ya, atau mungkin ada orang yang ini pasti itulah muncul ya. Tidak ada yang 100% langsung dianggap itu sukses 100% ya. Itu mungkin ada lagi, atau mungkin ada yang mau menambahkan. Ini masih bersifat umum ya, jadi kita belum bisa menentukan suatu kegiatan atau kebijakan yang diimplementasikan ya. Ini masih bersifat umum ya, kecuali nanti mungkin kalau sudah kita tentukan, taruhlah proyek pembangunan desa ya, atau mungkin proyek penyaluran sembako ya, itu nanti
kita sudah bisa berbicara, oh yang kurang ini, oh ininya kurang perencanaan, oh ini sasarannya kurang pas ya, kurang tepat ya, ini yang diberikan kok orang yang sudah mampu ya, harusnya ini ya. Itu mungkin. Sementara ada lagi, jadi apa yang saya sampaikan ini tadi masih bersifat umum ya. Ini masih pertemuan pertama. Nah, kaitannya mungkin perkenalan ya, atau mungkin ini ya, saya sendiri juga belum bisa mengenal satu persatu. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya memanggil ya seperti tadi ya, karena kita terserang ini maunya kita ini langsung kuliah, langsung ketemu wes, karena ini dibatasi itu tadi ya, aturan pemerintah tidak boleh ya semua kegiatan, tidak boleh kumpul lebih dari 30 orang apalagi mengadakan acara ya. Tapi karena ini tuntutan kuliah harus tetap berjalan ya, kita lakukan seperti ini. Itu mungkin ini waktunya sudah hampir 1 jam ya. Sebenarnya ini kan 2 jam atau 3 jam ini ya, pertemuan pertama ini. Berapa Bu? Berapa Mbak? Dua jam ya. Ya, cukup saya kira ya. Hah? Kenapa? Tidak kelihatan? Waduh. Nggak kelihatan ya. Waduh. Mana ini caranya ini? Waduh. Saya juga ini tadi baru di setting ini. Ya mungkin pertemuan berikutnya lah ya, kalau perlu saya nanti menggunakan layar inilah lebar ya. Layar lebar ya, biar ini saya terus tadi ini saya masih banyak acara ya, ada acara baksos ya, saya kebetulan terlibat dalam bentuk apa ya, komunitas menyerahkan sembako ke Kodim, ke Polres, ke masyarakat. Saya mewakili tadi masyarakat Malang Raya yang saya pimpin ya, ada komunitas kerukunan itu, sehingga persiapannya ya ini tadi. Oke, kalau tidak ada ya pertanyaannya jangan dulu dipaksakan. Kalau memang belum ada ya mari kita pelajari sama-sama ini ya, materi ini ya. Saya kira materi ini mungkin justru Bapak Ibu yang lebih tahu ya di lapangan ya. Mungkin ada yang sekarang jadi pegawai negeri atau swasta, apalagi di daerah itu kan banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak berpihak kepada masyarakat banyak ya. Oke, saya kira cukup ya. Bisa kita ini sepakati, kita akhiri, dan minggu depan ya sesuai dengan jadwal kita laksanakan nanti seperti biasa ya, melalui online ini dan materi yang berbeda. Baik, kalau tidak ada mungkin itu, kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.